Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi dari kelompok 9D. Di sini Artlist.io. saya akan membacakan latar belakang dari praktikum acara 5 yang berjudul Inseminasi Buatan dan Deteksi Kepentingan pada Ternak. Latar belakang. Ternak merupakan salah satu makhluk hidup yang bereproduksi. Reproduksi ternak dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan dapat Music dilakukan secara licensing alami maupun dengan reimagined. bantuan manusia. Perkawinan secara alami dilakukan ternak dengan cara pejantan memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi betina. Perkawinan secara alami ini memang sudah merupakan bagian dari perilaku alamiah ternak. Perkawinan dengan bantuan manusia salah satunya dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu metode perkawinan buatan yang menggunakan suatu alat yang disebut insemination gun (IB gun) dengan bantuan tenaga ahli yaitu Artlist.io. inseminator. IB dilakukan dengan melibatkan dua individu secara langsung dengan menggunakan semen beku. Semen beku digunakan dengan tujuan untuk menghemat pemeliharaan pejantan dan efisiensi penggunaan semen segar. Inseminasi buatan dikatakan berhasil ketika ternak betina mengalami kebingungan. Music Materi licensing deteksi kebingungan reimagined. bertujuan untuk mengetahui keberhasilan perkawinan dalam upaya untuk memberikan perlakuan yang sesuai untuk menjaga kepentingan pada ternak. Beberapa deteksi kepentingan yang bisa dilakukan yaitu metode hormonal, diagnostik, metode palpasi, abdominal, palpasi puting, dan palpasi rektal. Kemudian non-retrus atau etrus, NR, dan ultrasonografi (USG). Tujuan dan manfaat. Tujuan dari praktikum Artlist.io. acara 5 yaitu agar praktikan mengetahui cara pengenceran semen, deteksi birahi pada ternak betina, proses inseminasi buatan, mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB, dan deteksi kepentingan pada ternak betina menggunakan metode palpasi Music rektal, palpasi licensing puting, reimagined. diagnostik. Manfaat dari praktikum acara 5 yaitu praktikan dapat mengetahui dan memahami proses pengenceran semen, cara mendeteksi ternak betina yang birahi, cara inseminasi buatan dengan baik dan benar, serta mengetahui cara mendeteksi ternak yang sudah penting setelah proses inseminasi buatan. Bab 2. Materi dan metode. Materi yang digunakan Artlist.io. pada praktikum acara 5 kali ini meliputi alat dan bahan. Kemudian media yang digunakan dalam materi penjelasan inseminasi buatan dan kepentingan ternak adalah berupa video di YouTube channel GPR. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu Music warpack, licensing reimagined. sarung tangan, pipet volume, beaker glass, semen yang telah ditampung, dan stock solution. Alat IB meliputi kontainer straw, pinset, box air hangat, termometer, tisu, IB gun, cutter straw, plastik sheet, plastik glove, dan kartu recording. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu ternak betina, air hangat, urin ternak yang bunting dan yang tidak bunting, kemudian yang terakhir diagnostik. Metode pada acara 5 kali ini diawali dengan menonton dan mendengarkan penjelasan tentang materi pengenceran, deteksi birahi, inseminasi buatan, dan deteksi kepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat naskah video dan membuat video Music tentang acara licensing 5 kali ini. reimagined. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Dwi Cahaya. Saya dari kelas IRTD kelompok 9, NIM 23011119130191. Deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan cara yang digunakan peternak untuk mengetahui tingkat birahi yang nampak pada suatu ternak dan sebagai penentu keberhasilan dari inseminasi buatan. Karena dengan mengetahui ternak birahi, maka kita dapat Music mengetahui licensing bahwa ternak reimagined. tersebut siap untuk dikawinkan, dan juga ternak tersebut juga diartikan bahwa siap untuk dilakukan IB atau inseminasi buatan. Deteksi ternak birahi dapat dilakukan dengan metode pengamatan pada tingkah laku ternak, seperti yang pertama itu cingkrak-cingkrik, atau ternak ingin menaiki sesuatu seperti palung atau tempat makan. Kemudian ternak terlihat gelisah dan ternak teriak-teriak. Kemudian selain dari pengamatan tingkah lakunya, dapat juga dilihat dari kondisi vulvanya.
seperti bagian warnanya, kemudian bengkak tidaknya vulva, dan hangat tidaknya vulva. Untuk warnanya sendiri dapat dinilai dari +1 yaitu warna putih agak pink, kemudian +2 untuk vulva yang berwarna merah muda, dan +3 untuk vulva yang berwarna merah. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan mengetahui ereksi pada uterus atau tanda bahwa ternak sedang mengalami birahi dan siap untuk dikawinkan. Yang dilakukan dengan cara memasukkan tangan bagian kiri dalam rektum dan mengamati tingkat ereksi pada serviks. Tingkat ereksi ini dapat dinilai atau dinyatakan dari ereksi 1 hingga ereksi 4. Untuk ereksi 1, serviks sedikit tegang. Kemudian untuk ereksi 2, serviks agak tegang. Kemudian ereksi 3, serviks tegang, dan ereksi keempat itu serviks sangat tegang. Di mana serviks yang tegang dapat diartikan bahwa ternak tersebut sedang mengalami birahi. Kemudian setelah mengetahui ternak birahi, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan inseminasi buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Adi Purnadi, nomor presensi 2301 0119 130150. Pengenceran semen kambing. Pengenceran semen menggunakan alat dan bahan yaitu pipet volume, spade, semen yang telah ditampung, beker glass, dan stock solution. Bahan dari stock solution yaitu tris, fruktosa, dan asam sitrat. Tujuan dari pengenceran yaitu menambahkan volume pada semen, melindungi spermatozoa, dan sebagai buffer untuk mempertahankan pH. Rumus pengenceran yaitu volume semen dikali persen motilitas dikali konsentrasi dibagi 100 juta per 0,25. Untuk 100 juta ini diibaratkan sebagai jumlah sperma dalam satu stroke, sedangkan 0,25 merupakan volume dalam satu stroke dikurangi volume semen. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mengambil stock solution menggunakan pipet volume, kemudian kita encerkan semen yang telah ditampung, lalu kita goyang-goyangkan, dan semen sudah selesai diencerkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Budi Asmoro, NIM 010. Saya dari kelompok 9D. Nah, kemudian ada pengenceran pada semen ayam. Pengenceran pada semen ayam yaitu adalah tahapan inseminasi buatan pada ayam yang diawali dengan memasukkan semen cair yang sudah diencerkan menggunakan stock solution ke dalam squid. Selanjutnya, ayam betina dihandle dengan posisi ayam diletakkan atau dideposisikan ke dalam kloaka ayam betina menyilang, kemudian pada bagian kloaka dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan kotorannya, selanjutnya semen sebanyak kurang lebih 0,2 ml dideposisikan ke dalam kloaka ayam betina sedalam kurang lebih 3 cm menggunakan spuit secara perlahan dan ditahan sebentar spuitnya agar semen tidak keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inseminasi buatan. Jadi, inseminasi buatan itu merupakan suatu cara atau teknik yang memasukkan mani yang telah dicairkan dan nantinya telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan yang ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Di sini saya akan membahas 3 bahasan pada inseminasi buatan, yaitu yang pertama pada inseminasi buatan pada ayam, yang kedua inseminasi buatan pada kambing, dan yang ketiga adalah inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada ayam yaitu suatu teknik untuk mengawinkan secara buatan dengan cara memasukkan sperma ayam jantan yang telah diencerkan dengan NaCl fisiologis ke dalam saluran reproduksi betina yang telah bereproduksi. Kemudian yang kedua adalah inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi sering juga disebut sebagai kawin suntik. Merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan manis yang telah dicairkan dan tentunya telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan untuk dimasukkan ke dalam saluran alat reproduksi betina. Setelah itu yang ketiga ada inseminasi buatan dari pada kambing. Nah, inseminasi buatan pada kambing yaitu sebuah teknik di mana semen dikoleksikan dari kambing dan direposisikan oleh petugas khusus IB pada saluran reproduksi kambing atau domba betina pada waktu yang tepat. Kemudian tahap-tahap inseminasi buatan. Yang pertama itu tahap inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan pada kambing adalah suatu teknik di mana semen yang disimpan atau dibekukan sebelumnya yang berasal dari kambing yang sudah diseleksi untuk diambil semennya, kemudian sudah ditowing juga atau diencerkan, didepositkan oleh petugas khusus IB ke dalam saluran reproduksi kambing atau domba betina.
Tahapan inseminasi buatan pada kambing diawali dengan menyiapkan alat dan bahan antara lain seperti spekulum, kemudian ada juga pipet volume, ada juga atau yang disebut dengan spuit, kemudian ada latex, terus semen yang sudah ditowing, terus vigel, alkohol, dan tisu. Langkah pertama yaitu mengambil semen pada tabung tulip sebanyak 1 ml. Setelah itu bersihkan spekulum dengan menggunakan alkohol agar steril. Kemudian oleskan vigel pada spekulum agar licin dan tidak melukai saluran reproduksi saat spekulum dimasukkan ke dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, kambing betina yang hendak di-IB dilakukan handling dengan cara kaki bagian belakang dipegang atau diangkat ke atas hingga vulva dapat lihat dari atas. Lalu bersihkan vulva dengan menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol agar steril dan kotoran di sekitar vulva tidak ikut masuk ketika spekulum dimasukkan. Selanjutnya, masukkan spekulum dengan tangan kiri lalu diputar dan dibuka sampai terlihat serviks. Setelah serviks terlihat, kemudian masukkan pipet volume atau spuit. Setelah itu dideposisikan pipet volume atau spuit yang berisi semen ke dalam serviks. Selanjutnya, setelah selesai, spekulum dikendorkan terlebih dahulu, lalu diputar, kemudian ditutup dan ditarik secara perlahan agar tidak memberi rasa sakit kepada ternak itu sendiri. Setelah itu lepaskan kembali kambing yang sudah di-IB dan tahap inseminasi buatan pada kambing pun selesai. Kemudian yang kedua, inseminasi buatan pada ayam. Inseminasi buatan pada ayam adalah suatu proses pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi ayam betina dengan bantuan manusia, di mana inseminasi buatan pada ayam menggunakan alat bantu berupa spuit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, untuk mengefisiensi perkawinan dan menekan perkawinan sedara atau inbreeding. Tahapan inseminasi buatan pada ayam dimulai dari pemilihan induk dan pejantan yang baik dan ideal, dilanjutkan dengan penampungan semen pejantan yang sudah diseleksi sebelumnya, kemudian dilakukan pengenceran. Setelah itu baru dilakukan inseminasi buatan kepada ternak betina. Langkah pertama saat inseminasi buatan pada ayam ada dua, yaitu dengan metode intravagina dan metode intrauterian. Pada praktikum hal ini menggunakan metode intravagina, yaitu diawali dengan mencari bagian kloaka pada ayam betina, kemudian dimasukkan batang gun atau di sini menggunakan spuit 1 ml yang sudah diisi dengan semen 1 ml dalam kurang lebih 3 cm atau 3 cm setelah dimasukkan melalui kloaka. Kemudian diposisikan atau diteteskan saja semen ke daerah vagina tempat diposisi semen. Setelah itu lepaskan M yang sudah di-IB tersebut dan tahap IB pada ayam pun selesai. Dan yang terakhir, inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi atau sering disebut dengan kawin suntik merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mendeposisi semen yang sebelumnya disimpan atau dibekukan, kemudian dicairkan atau ditowing ke dalam saluran reproduksi sapi betina yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi serta kualitas anakan dengan IB tersebut. Terdapat beberapa tahap sebelum dilakukan inseminasi, yaitu meliputi seleksi ternak, kemudian penampungan semen yang dilanjutkan uji kualitas semen, setelah itu tahap pengenceran atau towing. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka inseminasi baru siap dilaksanakan. Dan tahap persiapan yang harus dilakukan dalam inseminasi buatan. Yang pertama yaitu inseminator harus mengambil straw semen beku dari kontainer. Kemudian setelah diambil, dilakukan towing di media towing selama 30 detik menggunakan air hangat bersuhu 37 derajat Celcius.
Setelah itu straw dibersihkan dengan tisu, kemudian straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun, dan pada bagian segelnya atau ujung strawnya dipotong terlebih dahulu menggunakan alat bernama cutter straw, lalu dimasukkan plastik sheet ke dalam IB gun, lalu masukkan plastik sheet ke dalam IB gun. Pastikan bagian bawah dari IB gun sudah berbunyi klik. Kemudian inseminasi buatan sudah siap dilakukan. Inseminasi buatan sapi pada sapi pertama harus dilakukan yaitu handling pada sapi yang akan diinseminasi menggunakan tali diikat pada lehernya, kemudian ditarik pada bagian belakang hingga untuk mengurangi pergerakan dari sapi saat diinseminasi buatan. IB yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang inseminasi gun, sedangkan tangan kiri yang digunakan untuk memakai plastik glove yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rektum. Sebelumnya, glove yang dipakai diberi pelicin dari air ataupun sabun sebagai pelicin sehingga tidak merusak atau tidak memberi rasa sakit kepada ternak saat dimasukkan. Kemudian ketika memasukkan tangan ke dalam rektum, ujung kelima jari harus mengguncuh dan diusahakan tidak memakai perhiasan. Kemudian ujung inseminasi gun dimasukkan ke dalam vagina, didorong terus dengan kemiringan 45 ujung inseminasi gun tidak terhalang oleh verticulum suburetra. Kemudian tangan kiri yang dimasukkan ke dalam rektum untuk menafsirkan serviks pada bagian mana, sehingga nanti tangan kanan yang menggunakan inseminasi gun, dan untuk mendeposisi semen dari EB tersebut dapat diarahkan dengan menggunakan tangan kiri yang sudah menemukan bagian serviks. Kemudian setelah itu maka dilakukan pendeposisian semen dari inseminasi gun, dan setelah selesai maka inseminasi gun ditarik kembali setelah perlahan agar ternak tidak merasa kesakitan. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan straw dan dilakukan pengamatan atau pencatatan dari produsen serta pemberian kode straw dan kode pejantan ke dalam kartu recorder. Setelah itu maka teknik inseminasi atau tahap-tahap inseminasi buatan pada sapi selesai dilakukan. Nama saya Bradu Adi dari IRTD kelompok 9, NIM 2301118130200. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan recording. Recording atau pencatatan adalah suatu kegiatan yang sangat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan atau IB. Pencatatan dalam kegiatan IB diperlukan untuk menilai kinerja dari inseminator, sejauh mana tentang penguasaan teknik menilai kesanggupan peternak dalam deteksi birahi. Informasi yang ada dalam recording merupakan hal yang sangat penting. Informasi inseminasi buatan yang dibuat petugas inseminator berupa data setiap individu sapi betina atau kelompok betina yang diinseminasi. Informasi dalam recording dapat berupa nama dan alamat peternak atau pemilik ternak, nama sapi, nomor telinga atau registrasi, bangsa sapi, gambar warna atau foto, nama induk dan ayah hewan betina yang diinseminasi, keadaan birahi, tanggal inseminasi pertama, kedua, dan ketiga, nama atau kode pejantan, nama inseminator, tanggal dan hari pemeriksaan kebuntingan, tanggal melahirkan dan kelamin serta nama dan nomor anak, dan tanggal serta keterangan pemeriksaan dokter hewan atau kejadian abortus yang mungkin terjadi. Penilaian kondisi birahi ternak bisa dilakukan dengan mengenali tanda-tanda birahi yang dengan baik, sehingga inseminasi buatan bisa dilaksanakan pada waktu yang tepat dengan cara
mengenali masa hidup sel oosit berkisar antara 6-12 jam setelah diovulasikan. Setelah itu, kondisi resipien juga harus diperhatikan sepenuhnya, seperti genetik ternak, PCS atau kondisi tubuh yang terlalu besar atau kecil, kondisi organ reproduksi, kadar hormonal, dan adanya beberapa penyakit tertentu. Perkenalkan, nama saya Agus Hendro. Saya dari kelompok 9D akan menjelaskan tentang deteksi kepentingan dan DEE Casdec yang saya 0269. Deteksi kepentingan merupakan suatu upaya yang dilakukan peternak dalam menekan biaya produksi dan mencegah terjadinya gagal gunting. Lalu kemungkinan terjadinya kematian pada embrio pada hari ke-5 sampai 40 setelah perkawinan serta 28 hari ke-28 hingga 56 memiliki presentasi sebesar 43%. Dengan begitu, untuk mendeteksi kepentingan adalah sangat penting. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antaranya eksplorasi rektal (USG), progesteron assay, analisis progesteron pada susu, dan lain-lain. Lalu ada DEA Casdec. DEA Casdec ini merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan deteksi kepentingan. Metode ini dilakukan dengan cara seperti 3 organ ternak dimasukkan ke dalam tabung DEA Casdec, kemudian diteteskan 2 titik lautan dahuluan dan segera teteskan lautan vinikas sebanyak 5 tetes. Data yang dideteksi di dalam DEA Casdec ini adalah kandungan estradiol 17A. Estradiol 17A ini nantinya berupa endapan berwarna kuning. Nah, dari mana hal tersebut? Endapan ini berasal dari tidak digunakannya estrogen yang dihasilkan oleh plasenta karena meningkatnya kadar progesteron pada darah, sehingga estrogen yang tidak digunakan tersebut akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk estradiol 17A, sehingga nantinya ikatan ion fenol yang akan terikat pada estradiol 17A. Nantinya ikatan ion-ion inilah yang akan terdeteksi dalam urin. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan salah satu metode mendeteksi kepentingan sederhana yang dilakukan dengan melihat dari cairan yang dikeluarkan puting ternak. Artlist Cara untuk Bible. melakukan palpasi puting adalah dengan menekan puting sampai keluar cairan puting. Jika cairan tersebut teksturnya kental dan lengket, maka ternak sedang mengalami kepentingan. Tingkat keakuratan dari metode palpasi puting dalam deteksi kepentingan ini tergantung dari umur kepentingan ternaknya. Deteksi kepentingan menggunakan metode palpasi puting Music memiliki licensing. keakuratan yaitu Reimagine. sekitar 60% sampai 70%. Deteksi kepentingan dengan cara palpasi puting dapat dilakukan ketika usia kepentingan sudah memasuki trimester akhir kepentingan. Pada usia ini tingkat keakuratannya lebih tinggi jika dibandingkan pada usia kepentingan di trimester awal. Palpasi rektal. Palpasi rektal adalah metode deteksi kepentingan ternak yang dilakukan dengan perabahan pada uterus melalui janin rektum untuk merasakan pembesaran yang terjadi pada uterus selama kepentingan atau adanya membran fetus maupun fetus. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum hingga tercapai peragaan terhadap serviks sehingga dapat diketahui kondisi organ serta siklus reproduksi yang terjadi pada seekor ternak. Tingkat akurasi dalam memprediksi kepentingan tergantung spesies, periode kepentingan, serta pengalaman palpator. Deteksi kepentingan dengan metode palpasi rektal dapat dilakukan paling cepat 35 hari sesudah inseminasi dilakukan. Dan jika melakukan palpasi rektal di bawah 3 bulan, akan berisiko menyebabkan abortus pada ternak. Palpasi rektal memiliki tingkat keakurasian di atas 95% dan dapat diperoleh sesudah 60 hari umur kepentingan. Cara deteksi kepentingan metode palpasi rektal praktis dan mudah prosedurnya, juga mempunyai akurasi yang tinggi. Tetapi palpasi rektal bukan merupakan teknik yang sederhana. Deteksi ini membutuhkan keahlian tertentu dan terdapat resiko gugur pada ternak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibrahim Suryandana Putra dari kelompok 9D. Saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan dari inseminasi buatan. Faktor dari keberhasilan inseminasi buatan yaitu antara lain kualitas semen beku itu sendiri, kemudian deteksi birahi, kemudian kondisi resipien dan keterampilan dari inseminator. Semen beku yang digunakan harus yang berkualitas. Menurut standar SNI, semen beku yang berkualitas yaitu memiliki kualifikasi motilitas minimal 40% dan mengandung minimal 25 juta sel. Kemudian faktor selanjutnya yaitu deteksi birahi. Deteksi birahi juga memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu IB, yaitu dengan mengenali tanda-tanda birahi dengan baik sehingga inseminasi buatan dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat. Setelah itu, kondisi resipien juga harus diperhatikan, seperti genetik ternak atau BCS, atau kondisi tubuh yang terlalu besar atau kecil, kemudian kondisi organ reproduksi, terus setelah itu kadar hormonal dan adanya beberapa penyakit tertentu pada ternak tersebut. Kemudian keterampilan inseminator juga sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan IB, seperti keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, kemudian sanitasi alat, kemudian handling semen beku tersebut, dan pencairan kembali atau towing yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan suatu IB yang bagus. Kemudian kelebihan dari inseminasi buatan sendiri yaitu yang menggunakan pejantan yang mempunyai genetik unggul yang sudah diseleksi dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mengawini banyak betina, sehingga akan menghasilkan keturunan yang berkualitas juga seperti indukannya. Kemudian IB juga sangat menghemat biaya dan mencegah penularan penyakit pada ternak tersebut. IB juga memperpendek calving interval dan dapat menurunkan kasus repeat breeder atau kawin berulang bagi betina, karena hanya semen dengan fertilitas tinggi yang diberikan pada ternak. Kemudian kelebihan IB selanjutnya yaitu memungkinkan perkawinan antara ternak yang sangat berbeda ukurannya, seperti sapi simental yang dikawinkan dengan sapi limosin. Kemudian IB juga dapat memperpanjang waktu pemakaian pejantan-pejantan yang secara fisik tidak sanggup dalam berpopulasi secara normal. Kemudian IB juga dapat menstimulir interest yang lebih tinggi dalam beternak dan praktik manajemen yang lebih baik. Kelebihan IB yang terakhir yaitu IB sangat berguna untuk digunakan pada betina-betina yang dalam keadaan estrus dan berovulasi, namun tidak dapat berdiri untuk dinaiki pejantan. Sementara itu untuk kelemahan dari IB sendiri yaitu harus dilakukan dengan orang yang terampil dan terlatih, karena akan melaksanakan penampungan, penilaian, pengenceran ataupun pembekuan dan pengangkutan semen dan inseminasi pada ternak betina untuk mencegah penyakit-penyakit kelamin menular. Setelah itu, IB juga dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik, seperti pada sapi diantaranya cystic ovary atau konformasi tubuh yang buruk terutama pada kaki-kakinya. Kemudian IB juga sangat bergantung pada persediaan pejantan yang terbatas. IB juga masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina. Kemudian inseminasi buatan pada sapi yang penting dapat menyebabkan abortus. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu IB tidak dapat digunakan yang dengan baik pada hewan lainnya. Kemudian untuk kesimpulannya, proses perkawinan ternak dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan secara alami dan perkawinan secara buatan atau yang disebut juga sebagai inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan merupakan suatu metode perkawinan dengan bantuan manusia, yaitu menggunakan dengan memanfaatkan alat bernama IB-GAN. Inseminasi buatan melewati beberapa tahapan, yaitu deteksi birahi, towing atau pengancaran semen beku, dan mendeposisikan semen ke dalam organ reproduksi betina dengan bantuan alat IB-GAN. Nah,
faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan itu ada bermacam-macam. Jadi yang pertama ada faktor keahlian peternak untuk mendeteksi birahi, kemudian ada keahlian inseminator, ada kualitas semen dan kondisi ternak. Kemudian deteksi kebuntingan ternak dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah metode palpalasi rektal, palpalasi abdominal, palpalasi puting, USG, NFR, dan KAAD dengan tingkat keakuratan yang berbeda-beda tentunya.